Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2636 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop kasih. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan penekanan kepada gereja Tuhan, kepada kita semua, tentang arti penting dalam kehidupan kita adalah kasih. Kasih di sini, dalam bahasa aslinya, ditulis agape. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kasih agape itu adalah kasih Tuhan kepada kita manusia. Saudara, pertanyaannya, apakah kita bisa menerapkan kasih agape dalam kehidupan kita? Saudara, saya yakin dan percaya kita semua bisa. Amin. Haleluya. Nanti sebentar kita akan bahas. Mari kita kupas tuntas ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, perhatikan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sekalipun kamu bisa berbahasa semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau saudara tidak mempunyai kasih agape dalam kehidupanmu, kepintaranmu, itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, itu menandakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Saudara, ada sampah yang bisa didaur ulang, misalnya besi, plastik-plastik, itu masih bisa didaur ulang. Kalau yang dimaksudkan di sini tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, itu menandakan sesuatu sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang. Contohnya, sampah nuklir yang ada di Chernobyl di sana, di Rusia sana, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya, itu seperti itu. Walaupun saudara mungkin punya gelar pendidikan akademik yang begitu banyak, begitu panjangnya sampai nama saudara kalah panjang dengan gelar akademikmu. Saudara pintar.
Tetapi kalau saudara tidak ada kasih agape dalam kehidupanmu, semua yang saudara dapatkan dari akademik itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudara mungkin diacungi jempol oleh orang-orang di sekitar saudara karena pencapaian saudara, gelar akademik saudara yang begitu banyak. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada gunanya, alias sampah. Saudara mungkin orang sederhana, tidak sekolah tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara yang ada di dalam hatimu, saudara memiliki kasih agape itu. Amin. Apa itu kasih agape? Tadi saya katakan, kasih Tuhan kepada manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bisa nggak kita manusia menerapkan kasih agape? Bisa, saudara. Ciri-ciri kasih agape, perhatikan ya, tanpa syarat. Dia tidak bergantung pada sifat atau perilaku orang yang dia kasihi. Kalau orang itu baik, maka saya baik. Orang yang memiliki kasih agape tanpa syarat, mau orang itu baik atau tidak baik, mau orang itu curang kepada kita ataupun tidak, tetap saya berbuat baik kepada dia. Itu kasih agape. Amin. Kadangkala kita ada syaratnya. Kalau dia baik, baru saya baik, Pak Pendeta. Kalau dia jahat, saya akan jahat sama dia. Itu berarti kasihmu itu ada syaratnya. Orang yang memiliki kasih agape tanpa syarat, mau dia baik atau tidak baik, saya tetap berbuat baik. Saya tetap mengasihi orang itu. Itu kasih agape. Ciri kasih agape yang kedua, saudara, tanpa batas. Tidak memiliki batasan atau pengecualian. Saudara, kadangkala kita membentengi diri kita dengan, oh Pak Pendeta, sabar itu ada batasnya. Saudara, perhatikan, kasih agape itu tidak ada batasnya. Amin. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada saudara, kita harus mengampuni dia. Saudara mungkin berkata, cukup Pak Pendeta 2 kali, saya nggak mau 3 kali. Sudah sangat-sangat terlalu perlakuannya kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih agape itu tanpa batas. Dia mengampuni bukan hanya sekali 2 kali, tetapi berkali-kali dia tetap mengampuni. Saudara, itulah kasih Tuhan kepada kita. Berapa kali kita buat salah? Banyak kan? Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap menerima kita. Amin. Itulah kasih agape. Dan Tuhan mau saudara dan saya itu memiliki kasih itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri kasih agape yang ketiga, saudara, rela berkorban. Haleluya. Dia dapat mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Dan Tuhan Yesus melakukan itu kepada kita. Untuk kepentingan semua orang. Supaya semua orang diselamatkan. Yesus mengorbankan dirinya untuk orang banyak. Haleluya. Itu kasih agape. Saudara, dengar ini baik-baik. Kadangkala saudara, kita karena kita orang Kristen, orang percaya pada Tuhan Yesus, kadangkala kita yang jadi korban. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sakit hati, jangan marah kepada sesama, apalagi marah kepada Tuhan. Karena saudara merasa saudara dikorbankan, saudara benar, saudara sudah hidup jujur, sudah hidup takut akan Tuhan, tapi saudara yang dikorbankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kasih agape itu, yang rela berkorban. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seorang yang ada kasih agape dalam dirinya, dia melakukan kasih itu tanpa syarat, tanpa batas, bahkan dia rela berkorban untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penerapan kasih agape dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu kasih agape. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara mengasihi sesama saudara sebagai
wujud saudara mengaplikasikan kasih saudara kepada Tuhan, ya orang-orang di sekitar saudara harus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mereka merasakan saudara betul-betul mengasihi sesama tanpa syarat, tanpa batas, bahkan rela berkorban. Memberi diri untuk melayani dan membantu orang lain. Itu adalah penerapan seseorang yang ada kasih agape dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak ada kasih agape ini dalam kehidupan kita, saudara, kepintaranmu, gelar akademikmu itu jadi sampah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Saudara yang punya banyak ilmu, pengetahuan, pintar, bisa berbahasa roh dan bahasa malaikat, bahasa dunia. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara tidak memiliki kasih agape itu, tidak ada artinya apa yang saudara sudah capai selama ini. Kalau saudara tidak ada agape dalam hidup saudara, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya memiliki kasih agape itu. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, di ayat 2 perhatikan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Saudara perhatikan, sekalipun kamu punya karunia roh, tapi kalau tidak ada kasih agape dalam kehidupanmu, semuanya tidak berguna di hadapan Tuhan. Banyak kan orang dapat karunia jadi sombong rohani. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang saya temui, semakin dia dipakai Tuhan, dia gak lihat lagi orang-orang di sekitarnya. Dia sudah seperti dewa, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya banyak sekali temui orang-orang seperti itu. Padahal yang melakukan mujizat kan sebenarnya bukan dia, Tuhan. Yang melakukan mujizat melalui dia. Tetapi orang karena ingin mendapat banyak follower, ingin mendapat banyak keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang jadi lupa diri. Lupa kepada si pembuat mujizat. Jadi sudah menganggap dirinya sama seperti Tuhan. Bisa melakukan mujizat. Dan saya mau katakan saudara, orang-orang seperti itu dipenuhi. Bukan Roh Kudus yang memenuhi dia, tapi roh Lucifer yang ingin seperti Tuhan. Karena menganggap mungkin, saya yang melakukan mujizat. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Sekalipun kamu punya banyak karunia roh, tapi kalau saudara tidak ada kasih, agape dalam kehidupan, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudara bisa bernubuat, tapi kalau tidak punya kasih, tidak berguna. Saudara bisa mengadakan banyak mujizat, banyak tanda-tanda heran. Sekalipun saudara melakukan banyak mujizat itu, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada agape dalam kehidupan saudara, semuanya tidak berguna. Saudara bisa menyembuhkan banyak orang dengan doa saudara, dengan kuasa firman yang ada pada saudara. Tapi kalau tidak ada kasih agape dalam kehidupanmu, tidak ada gunanya. Saudara bisa melayani banyak orang, tapi kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, mereka kan sudah punya karunia. Masa sih mereka tidak ada kasih? Loh, ada saudara. Bapak Ibu Saudara, banyak orang karena dia sudah menganggap dia punya karunia, dia mulai menggeserkan Yesus dalam dirinya. Sehingga yang ditampilkan adalah egonya. Yang dia tampilkan adalah pribadinya. Yang dia tampilkan adalah dirinya sendiri. Tuhan Yesus sudah dia sampingkan. Banyak saudara. Sehingga banyak orang
juga yang sepertinya rohani, tetapi kelakuan roh halus. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita waspada dengan orang-orang seperti ini. Yang sepertinya sama dengan kita, tapi ternyata mereka sesat. Kita lihat mereka sama seperti kita domba, tapi ternyata mereka serigala berbulu domba. Banyak yang seperti itu. Kelihatannya rohani, tetapi ternyata membawa orang ke jalan yang sesat. Banyak, saudara. Saya jumpai orang-orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah berkata, masa sih Pak Pendeta? Iya, ada saudara. Orang yang tadinya dia memang benar. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Dan mengasihi sesamanya. Tapi setelah dia punya banyak follower, mulai aneh-aneh saudara. Makanya saudara perhatikan. Orang kalau sudah banyak pengikut dan juga gelar akademiknya tinggi saudara. Kadangkala saudara kalau dia tidak mengawasi pengajarannya, mulai ajaran sendiri saudara. Mulai sesat. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang kelihatannya rohani, kelihatannya memang betul mengasihi Tuhan, tapi nggak mau peduli dengan sesama. Saudara, saking rohaninya dia sudah nggak pandang lagi sesama. Ada yang begitu, saudara. Ada juga yang sebaliknya. Oh, saya nggak perlu ke gereja. Saya nggak perlu ibadah. Yang penting hubungan saya dengan sesama baik. Saudara yang dikasihi Tuhan itu juga keliru. Makanya firman Tuhan ini katakan, sekalipun kamu punya karunia, roh, tapi kalau saudara tidak ada kasih, agape dalam hidupmu, tidak ada gunanya. Kasih agape itu kan yang Injil Matius pasal 22 itu, ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-39. Itu hukum yang terutama itu kasih agape. Dipastikan itu harus dua itu jalan. Kasih saudara kepada Tuhan, kasih saudara kepada sesamamu manusia. Tidak boleh hanya satu, harus dua-dua itu. Itu kasih agape. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, perhatikan di ayat 2b di sana. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, ini orang yang punya iman luar biasa. Ini orang-orang yang sepertinya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang seperti ini, kalau kita lihat ini orang hebat. Karena dia bisa memindahkan gunung dengan imannya. Tapi kalau tidak punya kasih agape itu, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudara melakukan banyak mujizat, tapi saudara melayani ada syaratnya. Saudara melayani ada batasnya. Saudara tidak rela berkorban. Saudara itu bukan kasih agape. Saudara boleh hebat dalam iman saudara. Tapi kalau saudara tidak punya kasih agape, di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Saudara banyak melakukan mujizat, tapi di hadapan Tuhan itu semua sampah. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat dalam Injil Matius pasal 7 di sana dikupas tuntas saudara. Di ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara melakukan kehendak Bapa ini bicara saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Ayat 22 perhatikan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ada banyak orang melakukan banyak sekali mujizat, banyak sekali hal-hal yang hebat dalam kehidupannya. Saudara tadinya waktu di awal melayani masih tulus, saudara.
Tapi belakangan, karena sudah semakin banyak persembahan, sudah semakin banyak followers, saudara sudah tidak tulus lagi. Ya fokusnya kepada apa? Fulus. Sudah semakin jahat. Karena apa? Cinta uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara dipakai Tuhan, banyak mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara. Tetap tulus. Amin. Tetap memiliki kasih. Karena ada banyak orang punya banyak sekali track record dalam pelayanan hebat. Tapi ternyata melakukan banyak kejahatan. Dan Tuhan menolak mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara punya banyak pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan di tengah-tengah pelayananmu, keluargamu. Tapi pastikan saudara tetap memiliki kasih agape itu. Karena tanpa kasih agape itu, apapun prestasi kita di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara yang keempat, ayat 3 perhatikan. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Orang di ayat 3 ini orang yang punya sosial yang sangat tinggi. Dia rela berkorban. Dia menyerahkan semua hidupnya. Dia berbagi. Semua kekayaannya dia bagi-bagikan. Karena mungkin pikirannya dia, oh saya masuk surga dengan perbuatan saya. Makanya saya harus berlomba-lomba berbuat baik. Itu benar, itu baik. Tapi saya mau bilang saudara masuk surga dan neraka bukan karena perbuatan baikmu. Saudara masuk surga karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena saudara berbuat baik. Banyak orang jahat berbuat baik. Seperti Pablo Escobar, gembong narkoba dari Kolombia yang terkenal itu, saudara. Oh, dia banyak buat gereja, banyak bantu orang, saudara. Tapi caranya kan salah. Nggak benar. Udah pasti tempatnya di neraka, saudara. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kamu sosial, membagi-bagikan segala sesuatu, menyerahkan hidupmu untuk dibakar, untuk jadi korban. Tapi kalau saudara tidak ada kasih agape, percuma. Tidak berguna. Sosial apapun saudara kepada orang lain, tapi kalau saudara tidak ada kasih, semuanya sampah. Kasih atau agape yang kita bahas ini, saya gambarkan dengan Yesus. Saudara punya pengalaman pelayanan yang hebat, saudara punya banyak pengetahuan, tapi tanpa Yesus tidak ada gunanya. Saudara punya banyak karunia, tapi Yesus sudah mulai saudara singkirkan dalam hidup saudara, tidak ada gunanya hidupmu. Saudara punya iman yang luar biasa, tetapi Yesus sudah mulai disingkirkan, sudah jadi nomor 2, tidak ada gunanya hidupmu. Saudara sosial tingkat tinggi, saudara kelihatan seperti dewa yang bagi-bagi rezeki, sudah bagi-bagi berkat kepada sesama. Tapi kalau tidak ada Yesus dalam hidupmu, hidupmu tidak berguna. Pastikan saudara ada Yesus dalam hidupmu. Dan saya yakin dan percaya, seseorang yang ada Yesus dalam hidupnya pasti ada kasih agape. Dia punya kasih yang tanpa syarat, tanpa batas, rela berkorban. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan terus mengiringi setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Biarlah berkat surgawi memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.